Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali di Suara Tanaman Channel. Dimanapun Anda berada di pagi ini, seperti biasa ya, di tanggal 26 Maret ya, di hari Selasa 26 Maret 2024, kami hadir kembali seperti biasa ya. Suara Tanaman Channel selalu hadir di tiap hari, tiap pagi ya kan. Dan setelah kita beres-beres membersihkan kandang ayam, terus kita siramin bunga-bunganya, ini menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri ya. Aktivitas di pagi-pagi seperti ini sebelum berangkat ke kantor ya, kita mencoba untuk menghibur diri dengan hobi-hobi kita ya, seperti kasih makan ayam ternak ya kan, kemudian kasih makan kucing, kemudian siramin kalau memang ada yang perlu disiram ya. Di pagi hari ini seperti biasa, kita akan ngobrol bersama dengan salah satu tanaman yang ada di sini, dan tentunya berkaitan dengan membahas kehidupan kita sehari-hari ya, seperti itu. Jadi di pagi hari ini ya, kita akan ngobrol dengan salah satu tanaman yang ada di sini. Ini sudah lama tidak masuk ke dalam channelnya Suara Tanaman. Harganya cukup mahal, tidak bisa jutaan ya. Kita panggil saja ya, si siapa nih, kita lihat ya. Ini dia, namanya Monstera. Wow, Monstera ini sudah besar sekali ya. Uniknya ini tuh tumbuhnya tuh dulu nggak sengaja. Ini daun mudanya nih teman-teman semuanya, masih hijau begini, lihat, cantik banget, luar biasa. Dia itu tumbuh di pinggir seperti ini, pinggir pagar. Dulu tuh pernah sempat di pot, kemudian kita alih, dan ya waktu itu karena mau mati ya teman-teman ya, dan akhirnya kita tidak terlalu berharap, tapi ternyata di sini malah tumbuh. Kalau di pot waktu itu mau mati gitu kan, tapi kalau di sini nih, sebentar saya liatin di sini nih, tuh dia di ujung sana teman-teman, ini kan, bentar ya, saya liatin tuh dia. Nah, kelihatan nggak teman? Pojok sana ya, gitu, di pinggir gitu malah jadi subur teman-teman. Ini daun barunya sebenarnya sih mau tumbuh, cuma udah klopek gitu teman. Nah ini dia di sini nih, kemudian tumbuh daun baru Monstera King ya, Monstera King ya, gede banget nih. Ini tangan saya segini. Nah ini daunnya belum apa-apa nih, masih banyak nih, luar biasa ya. Ini cantik, ada lubang-lubang di tengah, lubang-lubang seperti janda bolong ya. Kemudian daunnya tuh sobek-sobek ya, yang ciri khasnya ya seperti itu. Dan ini dia tuh, bisa sobek sendiri, bisa tersobek ya, tapi memang sudah ada pola sobekannya. Jadi sebelum dia sobek itu kayak sudah ada pola, ini sobeknya di sini dan seterusnya gitu ya. Nah ini luar biasa nih, cantik banget deh. Kalau penggemar Monstera, wah ini jos banget ya. Dan tentunya ini jadi primadona ya gitu, primadona ini teman-teman yang hobi dengan Monstera. Jadi sekali lagi di pagi hari ini, di hari Selasa ya, 26 Maret 2024, kita ngobrol sama si Monstera, King Monstera ini ya. Oke, baik, jadi di pagi hari ini kita temanya mengenai kita itu jadi apa sih kan gitu. Maksudnya gini, di dalam sebuah komunitas itu, apakah kita ingin jadi orang yang kalau nggak ada kita tuh waduh nggak rame nih ya kan, kehadiran kita itu dielulukan lah, namanya didamba-dambakan sama teman-teman kita, lingkungan kita gitu kan ya. Itu jadi ada beberapa tipikal. Satu, kehadiran kita itu memang dibutuhkan. Yang kedua, kehadiran kita itu biasa-biasa aja, tidak ada kita atau ada kita, semuanya bisa berjalan dengan baik-baik saja. Jadi kalau yang pertama itu, kalau tidak ada kita tuh rasanya agak sulit gitu kan, agak susah gitu kan ya. Nah kalau yang kedua ini, tidak ada kita, biasa-biasa aja gitu kan, slowly aja gitu kan. Nah kalau misalkan yang terakhir ya kan, yang terakhir itu adalah justru kehadiran kita tuh tidak diinginkan. Ini yang paling parah ya sebenarnya. Nah dari tiga tipikal ini, mungkin sahabat-sahabat semua atau bapak ibu ayah bunda pernah menemukan ya,
tipikal orang-orang seperti ini. Karena kehadiran seseorang itu ada yang didambakan, ada yang kehadirannya ya biasa aja, walaupun gak ada dia juga nggak apa-apa deh gitu kan. Ada yang wah ini pengen sih gak ada dia nih biar aman, sentosa, sejahtera gitu. Jadi gitu ya, ada 3 tipikal gitu kan. Dimana 3 tipikal ini mencerminkan kita dalam bersosialisasi dalam tim, bekerja sama dalam tim itu sangat menentukan sekali gitu ya. Jadi memang di setiap organisasi atau sebuah tim itu ada aja ya gitu kan. Atau mungkin di keluarga ya, keluarga juga sama. Jadi makanya kita manusia yang mana gitu kan tipikalnya. Apakah kehadiran kita itu dibutuhkan oleh orang-orang, atau kehadiran kita itu ada kita atau tidak ada kita juga sama aja, atau justru kita tidak diinginkan di dalam organisasi atau lingkungan mereka kehadiran kita itu. Nah ini yang ketiga ini jangan sampai terjadi ya teman-teman semuanya. Kalau bisa ya nomor 1 ya kan, kehadiran kita itu bisa bermanfaat, bisa membahagiakan orang lain, bisa menjadi suasana lebih hidup, bisa menjadi jadi sebuah memori yang terindah di sebuah lingkungan organisasi, sebuah lingkungan keluarga, sebuah lingkungan masyarakat gitu kan. Jadi 3 tipikal ini hendaknya kita harus identifikasi ya, apakah selama ini kita kehadiran kita itu sudah menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi yang lain kan, atau justru sebaliknya kehadiran kita itu sebagai perusuh aja gitu kan, toksik gitu kan ya. Karena ya di setiap organisasi, di setiap komunitas, di setiap unit organisasi lah atau perkumpulan pasti aja ada beberapa yang berperan sebagai toxic gitu ya. Toxiker ini biasanya tugasnya itu ya mungkin ini kembali lagi kepada kultur atau sikap atau sifat pribadi yang terbentuk dari mungkin kehidupan keluarganya seperti apa, akhirnya membentuk seperti itu. Nah makanya ini perlunya identifikasi di awal. Jadi ketika kita sebagai HRD atau human resource atau mungkin personalia kalau zaman dulu, itu kita harus bisa mengidentifikasi gitu kan. Makanya ada tes kepribadian, ada tes apa namanya ya, psikotes ya kan gitu. Sebenarnya untuk mengetahui hal itu, tetapi bisa saja yang namanya tes kan bisa bohong ya gitu. Kecuali mungkin lie detector ya, tapi kan nggak segitunya lah. Tapi kalau misalkan soal psikotesnya tentang kepribadian itu apa ya, karena gini sih ya, sebenarnya sih orang yang toksik itu tahu bahwa misalkan perbuatan seperti itu tidak baik, tapi ya sekali lagi karena memang mental seperti itu akhirnya dia melakukan hal tersebut kan gitu ya. Sebenarnya kalau dites pakai kertas gitu kan ya dia akan menjawab yang benar-benar saja, yang tidak menyimpang dari karakternya dia gitu kan. Makanya sebenarnya kalau mau mengetahui dari sisi itu ada sih pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya jebakan gitu, ada gitu kan, ada juga ya. Jadi sebenarnya kalau untuk mengetahui profiling dari si detail profiling dari si orang itu sih bisa aja sih teman-teman semuanya. Jadi memang ada sih beberapa tes, cuma mungkin lebih deep ya. Cuma kalau soal-soal yang psikologi sifatnya yang biasa umum tuh ya hanya menentukan untuk tes kepribadian saja yang notabene masih bisa bohong di situ kan gitu. Tapi kalau ada pertanyaan yang sebenarnya sih ada deep lagi gitu kan, ada striknya untuk mengetahui bahwa dia itu apakah dia seperti itu atau tidak gitu ya, gitu ya. Nah kembali lagi, jadi kadang-kadang kita dalam satu organisasi itu, satu tim ya kan, ada saja orang-orang yang provokator lah, kompor lah kasar gitu kan ya. Kemudian juga ada yang emang dia bekerja dengan tulus ya kan, bekerja dengan benar-benar tulus dari hati, ada gitu kan. Ada yang ya sosok aja lah gitu kan, kerja biasa ya kan, pulang menurut waktunya atau durasi jamnya ya kan. Kalau ada masalah yang ini nggak terlalu peduli lah itu kan, biasa aja karena memang dibilang udah jam pulang nih, ngapain gitu kan. Ada yang begitu, ada yang benar-benar oh iya gimana ya mikirin bla bla bla, ada juga yang gitu. Ada yang ya itu tadi gitu kan, pura-pura depan baik tapi di belakangnya tidak baik. Jadi
Iya, itu dia tipikal-tipikal orang-orang yang ada di sekitar kita ya, dalam tentunya dalam sebuah dunia teamwork ya, itu pasti ada gitu. Makanya dari para leaders atau manager ya, kita harus bisa memilih dan memilah mana yang ini akan menjadi potensi virus dan akan menyebar ke timnya. Ada misalnya ada potensi yang kurang baik gitu kan ya. Nah, itu juga perlu di tracing. Ya, ambil tindakan tegas boleh ya, karena memang sangat diperlukan seorang manajer, seorang leader harus mengambil tindakan tegas kalau memang ada anak buah yang sudah menyimpang dari rule-nya seperti itu. Makanya diperlukan SOP yang jelas. Nah, ini juga menjadi sebuah sebenarnya rule-nya atau scope-nya, sehingga tidak melebar kemana-mana ya, seperti itu. Jadi di bagian ini ya, hikmahnya adalah yang manakah kita, tipe yang manakah kita ya dalam organisasi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi tipe yang pertama, orang yang benar-benar dilulukan, orang yang benar-benar didambakan dan bisa diandalkan untuk kepentingan bersama dan timnya, seperti itu. Jadi kalau bisa nomor satu kita harus belajar. Tentunya tidak mudah untuk jadi nomor satu, namun paling tidak ya, jangan jadi toksik dalam sebuah organisasi, karena toksik itu bisa menyebarkan virus-virus yang tidak baik ya, seperti itu. Maka dari itu sejatinya kita harus terus belajar, memperbaiki diri ya, harus terus mengenali diri kita, siapa diri kita sebenarnya, apakah tipenya yang tadi itu, yang 3 tadi sudah teridentifikasi dalam diri sendiri ya, seperti itu. Jadi yuk kita sama-sama bermuhasabah, merasakan, pandai merasa ya, bukan merasa pandai. Jadi hati-hati, ini dua statement yang sangat berbeda. Kalau pandai merasa itu dia akan lebih memikirkan dan mengcompare dengan orang lain. Saya begini, kira-kira yang lain oke nggak ya, gitu kan. Saya begini, kira-kira yang lain tersakiti nggak ya. Saya begini, kira-kira yang lain setuju nggak ya, gitu kan, dan seterusnya. Kalau itu dengan pandai merasa. Kalau merasa pandai, nah ini dia, merasa pandai ini paling berbahaya nih. Merasa pandai itu ya berarti merasa dianya ya sendiri yang paling pandai, yang lain dianggap tidak pandai. Akhirnya itu lebih mengarah ke sombong ya, sombong dan tidak pernah mengikuti atau mendengarkan masukan-masukan dari orang lain karena merasa pandai, seperti ya. Oke, jadi di pagi hari ini mudah-mudahan dengan ngobrol kita dengan si Monstera King ya, ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya jadilah pribadi yang pandai merasa, jangan jadi pribadi yang merasa pandai ya. Sekali lagi terima kasih buat semuanya, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Jadi kita akan ngobrol lagi besok lagi dengan penontonnya di sini. Salah satunya ini hari ini dengan Monstera King. Seru banget nih ya. Daun mudanya hijau begini, melebar, ini ada bolong-bolongnya, ciri khasnya, ini ada daun-daun sobeknya. Oke, terima kasih buat semuanya dan sampai jumpa esok pagi hari di channel ini dan dengan channel yang berbeda dan tema berbeda pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Bye bye Monstera King. Assalamualaikum.